Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elah, yang terhormat Ibu Ilah Nurlaila, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dita Ayukomala. Saya sebagai moderator pada diskusi kali ini akan membahas mengenai pencemaran air. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Noval Oktaviansyah dan Meisha Miftahul Jannah. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama ada pengertian air bersih. Pengertian air bersih, air merupakan zat cair pada kondisi standar tidak memiliki rasa, bau, maupun warna, dan terdiri atas hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Secara alami, air memiliki 3 wujud sekaligus seperti padat atau es, cair atau air, dan gas atau uang air. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan zat kimia seperti garam, asam, gas, serta molekul organik. Dengan demikian, tidak jarang air disebut sebagai zat pelarut universal. Air berada dalam keseimbangan dinamis antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur standar. Selanjutnya ada pengertian pencemaran air. Air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis, air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Meisha. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber pencemaran air. Yang pertama, ada sumber langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Lalu selanjutnya ada dampak pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, di antaranya yang pertama adalah penyakit. Pada manusia, minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga ada eutrifikasi. Eutrifikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air.
Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Dan yang terakhir ada gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, seperti ikan, kerang, dan yang lainnya. Kemudian dikonsumsi oleh manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Meisya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Noval Oktaviansyah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan pencemaran air. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada berbagai perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya diantaranya seperti yang pertama yaitu menghemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan besar. Yang kedua yaitu adalah dengan pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang terakhir yaitu adalah penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu review artikel tentang pencemaran air. Kelompok 5 mereview 3 artikel. Yang pertama yaitu tentang Water Pollution and Treatment Technology by D. Hariki Sor Kumar Reddy and S.M. Lee. Dan artikel yang kedua berjudul Water Pollution by Swati G. Dan yang ketiga yaitu artikel berjudul Assessment of Polluting Effect and Surface Water Quality Using Water Pollution Index, a case study of hydro system Danube-Tisa-Danube, Serbia by Ana Milanovic, Dragana, Milija Sevic, and Jovana Vrankov. Dan yang metode yang kita dari review ini adalah yang pertama yaitu metode pertama dan kedua adalah metode tinjauan pustaka atau studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan untuk artikel yang ketiga yaitu menggunakan sistem saluran hidro Danube-Tisa-Danube, di mana penilaian sistematis kualitas air telah dilakukan, kira-kira sebulan sekali seperti jalurnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Noval yang telah menyampaikan materinya. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari artikel yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Hasil dari artikel pertama yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan air yang bersih dari air laut atau dari air payau dengan menggunakan teknologi pengolahan air. Air adalah sumber kehidupan dan dianggap sebagai sumber daya alam paling esensial. Planet bumi sebagian besar tertutup air, namun sekitar 98% dari air ini adalah air laut dan oleh karena itu tidak dapat diminum karena garam. Sekitar 2% dari planet ini segar, tetapi 1,6% air planet terkunci di lapisan es kutub dan glaster. 0,36% lainnya ditemukan di bawah tanah di akuifer dan sumur. Hanya sekitar 0,036% dari total pasokan air planet ini ditemukan di danau dan sungai. Selain itu, beberapa sumber daya air tawar yang ada secara bertahap tercemar dan tidak tersedia karena aktivitas manusia atau industri. Sebagai contoh, meningkatnya kontaminasi sistem air tawar di seluruh dunia dengan ribuan senyawa kimia industri dan alami adalah salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi umat manusia. Semakin banyak kontaminan yang memasuki pasokan air dari industrialisasi dan aktivitas manusia seperti logam berat, pewarna
obat-obatan, pestisida, dan fluorodia. Polutan yang muncul dan terdeteksi di air mungkin memiliki efek buruk pada kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Meningkatnya kesadaran yang diperoleh penduduk akan air telah menyebabkan pemerintah dan organisasi di seluruh dunia mengeluarkan air yang ketat peraturan polusi. Saat ini terdapat perhatian dunia yang terus meningkat untuk pengembangan teknologi pengolahan air limbah. Adsorpsi, salah satu proses yang paling efektif dari teknologi pengolahan air limbah canggih, yang digunakan secara luas oleh industri dan peneliti akademis untuk menghilangkan berbagai polutan. Karbon aktif adalah salah satu adsorben yang paling banyak diteliti dalam proses pengolahan air. Dalam beberapa tahun terakhir, proses adsorpsi menjadi lebih populer sebagai biosorpsi dengan penerapan biomaterial sebagai adsorben untuk pengolahan air yang terkontaminasi. Namun, proses ini belum banyak digunakan dalam skala industri untuk pengolahan air limbah. Selain itu, penerapan teknologi adsorben magnetik untuk pemisahan polutan dalam air telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Desalinasi sebagai pilihan logis di dunia di mana air tawar semakin langka dan banyak kota terletak di dekat laut. Satu-satunya masalah adalah mengurangi konsumsi energi, karena itulah biaya utamanya. Setiap orang yang mengerjakan desalinasi memiliki tujuan untuk mengurangi hal ini serendah mungkin. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan dari artikel yang kedua akan disampaikan oleh Meisya Mirtahujan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari artikel kedua yang membahas tentang pengaruh pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat. Pada kenyataannya, sekarang bukan hanya air tawar yang bisa digunakan untuk kehidupan manusia saja yang tercemar. Bahkan air laut pun sudah tidak sebersih dahulu. Banyak biota laut yang ditemukan mati sia-sia karena terlilit sampah, maupun karena terkontaminasi limbah dari aktivitas manusia. Ikan sebagai salah satu biota laut yang penuh gizi dan bisa menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, jika sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya, maka dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi siapapun yang mengonsumsinya. Salah satunya adalah penyakit Minamata. Sindrom Minamata merupakan sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa atau merkuri. Penyebab penyakit Minamata dikarenakan sistem saraf pusat terganggu akibat mengonsumsi ikan atau kerang yang terkontaminasi logam berat arsen dan merkuri dalam jumlah banyak. Pada manusia, ada banyak penyakit yang dapat disebabkan oleh pencemaran air, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, wanita hamil, dan mereka yang memiliki sistem imun lemah, lebih rentan terhadap risiko penyakit. Meminum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari artikel yang ketiga akan disampaikan oleh Noval Oktaviansyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan artikel ketiga yang membahas tentang pengukuran keunggulan atau kelayakan dari air yang akan digunakan oleh seluruh umat manusia adalah, yaitu berdasarkan nilai, ada yaitu dari Water Pollutant Index atau WPI, menunjukkan bahwa air saluran sebagian besar tercemar atau tercemar sedang pada bagian profil yang dianalisis pada gambar di atas atau di sebelumnya di paper review di atas nilai WPI, menunjukkan tingkat pencemaran tertinggi dari kelas 4 dan kelas 6. Karena kita berurusan dengan kanal-kanal yang aliran-alirannya lambat. Analisis ketinggian air menunjukkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi perubahan kualitas air dan polusi. Rata-rata nilai bulanan dan tahunan berubah secara tidak berarti.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas air kanal ini merupakan hasil dari proyek ekologis untuk rehabilitasi dan revitalisasi Kanal Veliki Bachki. Industri di Serbia sekitar 95% dari semua limbah industri dibuang tanpa pengolahan sebelumnya di sungai dan danau, yaitu penerima utama Zesevic 2002. Pada zona sistem Hidrodanube-Tisadanube merupakan kuantitas dan konsentrasi zat berbahaya. Pencemar terbesar adalah kilang minyak, Novi Sad, dan industri kimia dan pabrik metalurgi, Agrochem, Novi Sad. Industri makanan di Novi Sad, industri daging, Neoflanta di Vrbas, industri minyak, Vital, industri daging, Carnex, pabrik gula Bachka di Venka, pabrik gula di Bachka Tovolo, dan gabungan agroindustri dan lainnya. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu adalah pertanian, pengaruh produksi pertanian terhadap kualitas aliran air bermacam-macam dan dimanifestasikan oleh pencemaran kimiawi dan organik pada tanah dan air tanah sebagai akibat dari penggunaan berbagai pestisida yang tidak terkendali, tetapi juga melalui pengaruh pembiakan ternak yaitu peternakan sapi. Dan yang terakhir adalah dari antara peternakan yang lebih besar di zona kanal, mengingat masalah besar dengan sistem Hidrodanube-Tisadanube, Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai 120 juta euro ke Serbia untuk rehabilitasi sistem ini. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembersihan kanal yang akan meningkatkan kualitas irigasi lapangan di Vojvodina. Selain itu, akhir-akhir ini sumbangan besar telah dilakukan dan proyek-proyek diluncurkan oleh banyak negara Eropa untuk revitalisasi jaringan kanal ini di Serbia. Baik, itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Noval yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil review artikel yang membahas tentang pencemaran air, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pencemaran air adalah aktivitas manusia itu sendiri. Kurangnya kesadaran manusia dalam mengolah limbah sebelum dialirkan menuju sumber mata air merupakan hal fatal yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup lainnya. Kebutuhan sumber mata air layak digunakan akan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya alam dari zaman ke zaman. Pengelolaan limbah harus semakin digalakkan di kalangan masyarakat agar pencemaran air dapat ditangani dengan baik. Maka dari itu, kerjasama antara manusia dan alam perlu diseimbangkan. Karena jika salah satu saja tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kehidupan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan berkomentar ke channel YouTube Noval Oktaviansyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.